Fajar asal dari Asahan. Saya Sensa Bu, asal saya dari Lebon Utara. Hah? Labura, di mana kau Labura? Di Berakhir Bu. Satu kampung. Jauh lah. Ibu di mana? Saya di Penting Saja. Oh, Gunung Jawa. Labura juga. Dekat kenapa? Di sana. Dekat saya dulu. Hah? Dekat saya. Ya, di Saran ya. Saya di Gunting Saga, di Sekonopan ada jembatan Gunting Saga. Sebelah kiri itu ada masjid. Yang ketiga rumah orang tua. Lanjut, perkenalkan nama saya Mona Fadilah dari Medan. Perkenalkan nama saya Adelia Putri Buryanti dari Medan. Jadi Bu, sebelumnya kan kedatangan kami di sini Bu, mau sosialisasi sekalian mulai lihatlah kan gitu Bu, sekalian bertanya ke Ibu kayak mana di sini, baru perkembangan apa itu pasien-pasiennya gitu Bu. Yang selama ibu bekerja di sini gitu kan, kalau misalnya kayak ibu kan psikolog gitu kan, aku orang ibu saya kalau drama. Apakah ada tahapan-tahapan melalui prosedur-prosedur gitu? Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jumlah pasien kita total sekitar 270-an, ya, 270-an. Itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, kita di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 1 itu ada di depan di ruang Anggrek Sidaya. Kelas 2 Sinabung, Melun. Nah, itu yang kelas 1, kelas 2 itu biasanya menggunakan askes pemerintah dan juga boleh bayar. Tapi kalau di kelas 3 menggunakan BPJS kelas 3. Sama juga di BPJS ada kelas 2 juga, ya. Nah, di sini pasien baru itu biasanya dimasukkan langsung ke ruang akut. Dia masuk 2 tahap, bisa dari poli, bisa dari IGD. Nah, misalnya kalau dari poli itu pelayanan poli itu dari Senin sampai Jumat dari jam 9 lah pelayanan sampai jam 12. Setelah itu pasien dari IGD masuknya, ya. Nah, kalau dari IGD pasien diobservasi dulu selama 1x24 jam, baru dipindahkan ke ruangan akut biasanya segitu. Setelah 10 hari, 20 hari baru pindah ke ruang kronis kalau sudah lulus. Nah, kalau BPJS 42 hari wajib pulang. Jadi dalam tanda kutip, kalau sudah layak pulang izin dokter sudah boleh pulang. Tapi kalau memang masih ada terlihat gangguan, masih marah-marah, belum menunjukkan tingkat tahap untuk boleh pulang, belum bisa pulang. Nah, seperti itu. Biasanya pasien kita ini banyak yang berulang. Kenapa berulang? Begitu pulang sudah bagus di sini. Nah, sampai rumah tadi itulah dia tidak minum obat, tidak kontrol, tidak pakai obat. Jadi sehingga kambuh kembali. Nah, pasien kita seperti itu di sini. Masuk, keluar, pulang lagi, balik, masuk lagi seperti itu. Kalau tingkat penyembuhan hanya dengan obat. Nggak ada kayak terapi atau yang sejenis lain. Nah, ada kita juga terapi kita ya, diagnosa perawatan itu ada juga terapinya. Ya, kalau halusinasi itu ya tekniknya, jika halusinasi itu datang di rumah, halusinasi itu kan suara-suara yang tidak tampak jelas, suara yang tidak nyata, ya. Iya, jadi kalau misalnya itu kita anjurkan teknik seperti kalau halusinasi itu datang, kita sudah tutup telinga, ya, atau ajak komunikasi kawan untuk mengalihkan perhatian kita di tahap seperti itu. Nah, seperti itulah kita buat jadwal teratur. Misalnya bangun pagi itu jam berapa bangun pagi, misalnya sholat, berdoa, bisa cuci piring. Nah, seperti itu di sini. Pasien-pasien itu kita libatkan. Jadi di rumah nanti sudah pandai ke aktivitas sendiri, terutama untuk kebersihan diri sendiri lah. Biasanya berapa bulan penyembuhan dari terapi itu?
Nah itu dia, kalau misalnya pasien baru itu biasanya di atas 21 hari biasanya sudah menunjukkan perubahan perbaikan. Tapi kalau misalnya pasien berulang ini ada juga bervariasi, ada memang sampai di sini dia sudah seminggu sudah menunjukkan bagus, ada juga yang belum. Dan ada juga dulu, kalau sekarang SCT itu sudah jarang. SCT itu terapi kejang listrik. Yang kalau orang awam bilang disetrum. Nah, kalau dulu masih ada, tapi kalau sekarang sudah jarang. Itu kalau misalnya berbulan-bulan tidak menunjukkan perbaikan, masih gaduh gelisah, masih bingung, nah itu terapi akhirnya di kejang listrik SCT namanya. Tapi sekarang mudah-mudahan udah jarang lah. Jadi Bu, di sini pasien yang terbanyak misalnya entah dari memang gangguan jiwa dari lahir atau entah narkoba gitu. Ada hal lain Lebih besar, yang lebih banyak gitu. Narkoba ada, narkoba paling hanya ya 20% lah. Oh, Kalau bawah lahir itu mungkin bakat sudah ada dari lahir, tapi menunjukkan gejala itu setelah dewasa. gejala-gejalanya apa aja yang biasanya yang timbul menunjukkan gejala-gejalanya? Tergantung gejala dari rumah. Ada terkadang, nah itu tadi kalau halusinasi senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri, bicara sendiri, gitu kan. Nah ada juga di rumah yang mengurung diri, takut dia. Sana, kok kan membunuh aku, sana, berondok. Nah seperti itu. Nah ada nanti di rumah, ya jalan-jalan, aku ini artis, aku ini presiden. Nah ada yang seperti itu. Nah itu yang dikatakan waham. Nah ada yang biasanya kalau perilaku kekerasan itu awalnya dari halusinasi. Ada yang menyuruh dia, kejar dia, pukul dia, ambil batu, lempar dia. Di telinganya itu bisikan-bisikan itu kan. Seperti menyakitkan orang. Iya. Itu namanya perilaku kekerasan. Tapi awalnya sih halusinasi biasanya. Ada yang nyuruh dia. Ada kemarin pasien kita seperti itu. Dia membunuh anaknya. 2 sekali dibunuh anaknya. Setelah kita wawancarai, setelah kita kaji, ternyata dia halusinasi penglihatan. Dia lihat anak itu landak, yang sangat menakutkan Bu, berduri-duri ngejar-ngejar saya Bu. Dia itu landak Bu, dua-dua itu landak, durinya tajam-tajam Bu. Saya dikejar-kejar, saya bunuh. Nah itulah halusinasi itu dia. Ada halusinasi penglihatan, ada pendengaran. Gitu dia. Sebenarnya gangguan itu tergantung coping seseorang ya. Kalau copingnya bagus, nah tidak menjerumuslah dia ke maladaptif, ya kan? Kalau dia copingnya bagus, adaptif lah dia. Kenapa saya bilang? Misalnya kayak abang ini putus cinta, ya kan? Merenung, dia lama-lama nangis sendiri nggak mau makan. Copingnya nggak bagus. Jangan coping bagus, mungkin nggak jodoh, boleh yang terbaik sama dia. Ada lagi terbaik sama saya nanti, ngapain dikejar-kejar dia, apa kali dia, kan gitu kan? Nah, tapi copingnya bagus gitu. Nah tergantung coping individu seseorang. Ada yang misalnya putus sekolah nggak tercapai cita-cita kan, sampai di rumah pun dia tak baju siapa dipakai siun gerak. Macam-macam. Itu masuk SBMPTN. Iya kan? PTN gitu Iya. ya. Ada nggak masuk polisi dia kan? Iya. Di pinggir jalan itu bawa apa? Jalan, stop. Nah seperti itu. Nah kenapa? Itulah coping yang tidak efektif. Jadi kalau memang tidak lulus misalnya polisi, mungkin berencana lain kan? Mungkin jadi seorang pedagang atau wira swasta. Nah seperti itu. Nah itulah coping dari yang bagus. itu memang bawaan dari lahir setiap manusia ada gitu? Ada. Semua kita punya stres. Semua kita di muka bumi ini nggak ada nggak mengalami stres, ya kan? Pagi-pagi mau berangkat kerja, Wak, di sana jadi macet, aduh stres. Gitu lah, ini aksen potong lagi, kan gitu kan? Udah mulai timbul stres itu kan? Mulailah, macam awak pun begitu udah lampu kuning, kan sudah mulai menunjukkan. Nah,